Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Dava Rizky Pratama. Di sini saya akan membahas modul 4, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Nah, di remote control device ini kita ada router di video sebelumnya. Sama seperti video sebelumnya ya, di sini ada switch atau router device, kabel konsol, PC atau laptop, dan port konsol. Nah, di sini juga ada konsol kabel. Ya, di sini ada kabel rollover atau RJ45 atau RJ45. Di sini ada port konsol RJ45. Di sini juga sama, tapi di sini ada laptop ya. Dan itu beda ya. Ini adapter label atau labeled terminal. Nah, di sini ada AC power connector yang dihubungkan kepada selokan. Di sini juga ada putih ya. Nah, kita masuk ke basic configuration. Yang pertama kita ada user access mode. Ya, tanda from-nya seperti ini ya. Ini perintah dasar yang tidak bisa dikonfigurasi. Lalu ada privilege exit mode. Tanda prompt-nya seperti ini ya. Di sini perintah penting seperti show running config masuk dari user mode dengan enable. Nah, jadi setelah tanda prompt user exit mode di sini kita masukkan dengan enable ya untuk masuk ke privilege exit mode. Nah, lalu masuk ke global configuration mode dengan tanda from seperti ini ya. Ini tempat untuk konfigurasi sistem umum yang umumnya dipakai ya untuk konfigurasi. Lalu ada sub configuration mode. Nah, tanda promnya seperti ini ya. Ini tuh untuk konfigurasi interface atau bisa juga dengan switch config line. Untuk konfigurasi line itu untuk mengatur akses dan koneksi ke perangkat. Nah, lalu di sini kita masuk ke basic config. Nah, di sini ada konfigurasi nama host dengan tanda prompt seperti ini ya, dengan host name SW1 atau switch 1. Nah, lalu masuk ke konfigurasi password enable, yaitu seperti ini ya. Karena hostname tadi sudah diganti dengan SW1, jadi switch ini diganti dengan SW1, jadi seperti ini ya. Lalu untuk memasukkan password, kita masuk ke enable shellscript. Lalu memasukkan password yang kita inginkan, seperti Cisco 123 ini ya. Lalu masuk ke konfigurasi message of the day atau banner. Nah, ini seperti ini ya. Akses hanya untuk administrator jaringan. Jadi hanya administrator jaringan saja yang bisa mengakses ya. Kalau kalian ingin mengakses, kalian harus meminta dulu akses kepada administrator jaringannya. Nah, di sini ada basic config yaitu konfigurasi password VT ya, telnet atau SSH. Nah, di sini kalian memasukkan prompt seperti ini ya. Lalu masuk ke password admin, lalu login dan exit. Selanjutnya simpan konfigurasi yaitu write memory atau copy running config startup config. Nah, untuk mengecek konfigurasi di sini ketik show IP interface brief untuk cek status interface, lalu show running config untuk cek konfigurasi aktif, lalu show startup config yaitu cek password yang tersandi ya. Jika kita lupa kita bisa menggunakan from ini ya. Nah, lalu masuk ke konfigurasi IP address yaitu konfigurasi interface dan IP address pada router atau switch layer 3. Nah, di sini masuk ke interface VLAN 1. Lalu memasukkan IP address dan jangan lupanya subnet marknya ya. Lalu jangan lupa dinyalakan yaitu dengan ketik no shutdown. Di sini kita akan masuk kepada implementasi pada Cisco Packet Tracer. Nah, kita sudah masuk ke Cisco Packet Tracer-nya ya. Di sini kita akan menggunakan akan mengimplementasi basic konfigurasi yang tadi. Kita di sini menggunakan satu buah router dan satu buah switch. Nah, kita hubungkan ya. Nah, di sini di router kita masuk ke command line interface. Di sini kita ketik no saja ya.
Nah, ini kita masuk ke user exit mode ya, yang from-nya seperti ini. Untuk masuk ke privilege, kita menulis from enable, lalu di enter. Nah, kita sudah masuk ke privilege. Selanjutnya yaitu memasukkan config terminal untuk masuk ke selanjutnya. Nah, lalu kita masuk untuk menggunakan hostname-nya ya. Hostname. Kita bisa menggunakan nama biasa. Saya ingin menggunakan nama host cheat. Nah, sudah ya. Name-nya terganti menjadi cheat. Nah, lalu kita masuk ke enable secret untuk memasukkan password-nya ya. Secret. Nah, saya ingin menggunakan password ya 777 aja. Nah, sudah itu kita masuk ke interface 0/0 ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu nyalakan terlebih dahulu routernya yaitu dengan no shutdown ya. Nah, di sini routernya sudah menyala ya. Kita bisa lanjut memasukkan IP address-nya. Nah, kita di sini menggunakan IP kelas C yaitu 192.168.10.1. Nah, jangan lupa memasukkan subnet max-nya ya, yaitu 255.255.255.0. Nah, sudah ya. Di sini kita sudah masuk. Nah, berbeda jika kita menggunakan VLAN ya. Di sini kita exit terlebih dulu. Nah, kita masuk ke interfa 0.0.10 sesuai VLAN yang digunakan ya. Nah, di sini sudah line foto up down ya, artinya itu bisa. Nah, di sini kita ke switch terlebih dahulu untuk menambahkan VLAN-nya. Nah, di sini masuk ke enable, lalu ke config terminal. Nah, kita di sini tulis VLAN 10 sesuai dengan yang tadi ya. Nah, sudah. Kita kembali ke router. Nah, di sini kita masukkan encapsulation dot 1Q. VLAN-nya itu 10 ya. Nah, di sini kalian sudah bisa memasukkan IP-nya ya. Kita memasukkan IP yang tadi ya, yang ini. Nah, IP address 192.168.10.1 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, sudah ya. Nah, mungkin segitu saja video dari saya. Mohon maaf apabila tidak ada yang mengerti atau yang tidak paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.